Terus itu tadi, saya nggak ada kepikiran mau nyari tahu tentang Islam. Alhamdulillah karena kemudian ada konflik itu, saya jadi pengen tahu nih tentang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya, selamat berjumpa kembali ikhwani dimanapun berada bersama kami di channel Kampung Idaman, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin membawakan video kisah luar biasa dari seorang mu'alaf cantik, yang mana beliau menjadi seorang mu'alaf gegara diputus oleh pacarnya yang merupakan orang Islam dengan alasan berbeda agama. Maka dari sejak itulah si mu'alaf ini termotivasi untuk belajar Islam, dan pada akhirnya beliau mendapat hidayah dan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asli saya dari Blora, Jawa Tengah. Nama saya Diana Ratnasari, usia saya 30 tahun. Saya berdomisili di Boyolali. Saya mu'alaf sejak usia 17 tahun, sekitar kurang lebih tahun 2009. Alhamdulillah sampai sekarang bawah. Jadi dulu orang tua kerja di sini di daerah Solo Raya gitu. Jadi dulu kan sama Mbah di Blora. Kemudian Mbah sudah merantau meninggal. Kemudian SMA kelas 2 saya hijrah ke sini. Jadi SMA udah di sini. Dulu di rumah Blora sama kakek nenek, dan dulu agamanya Nasrani gitu. Jadi kemudian kakek nenek jemput nanten, ibu ke sini. Ibu dulu juga Nasrani, tapi kemudian setelah papi saya meninggal, kemudian pindah ke sini dan dapat suami Muslim gitu. Jadi ibu saya duluan. Saya kan pindah ke sini kelas 2, kelas 3 akhir saya baru kemudian memutuskan untuk masuk. Jadi butuh proses kurang lebih 2 tahun baru saya alhamdulillah diberi hidayah masuk Islam. Awalnya sama sekali nggak ada ketertarikan ya sama Islam, meskipun dulu di Blora juga banyak saudara yang Muslim. Saya nggak ada ketertarikan karena saya cuma berpikir itu orang Islam juga katanya harus sholat 5 waktu, juga nggak sholat gitu kan. Terus kemudian sering dapat masukan gitu kan, kayak Islam tuh agamanya keras, kasar kan gitu kan. Sama sekali nggak ada bayangan kalau kemudian untuk masuk Islam gitu loh. Karena dari agama sebelumnya kan kemudian yang ditekankan kan agama kasih gitu kan, yang nggak suka kekerasan dan sebagainya kan gitu. Jadi karena lingkungan seperti itu, jadi kurang tertarik gitu kan. Tapi kemudian setelah pindah ke Solo, atmosfernya beda. Meskipun masih sekolah, tapi kemudian kalau pas siang istirahat itu mesti teman-teman itu pada ke musola sholat. Dari lingkungan itu sendiri terus beda kan. Dulu waktu di Blora kan apa mungkin sayanya yang nggak gagas atau gimana, tapi saya melihatnya kayaknya lebih pada rajin-rajin yang di sini gitu loh. Nah kemudian saya kenal sama temen gitu kan, dia juga Muslim. Awalnya saya juga mikirnya nanti dia yang ikut saya kalau kemudian mungkin ke tahap selanjutnya seperti itu. Pada akhirnya terus saya cuma akhirnya gini, oke saya belajar dulu tentang ini gitu kan, tentang Islam gitu kan. Kalau saya cocok, ya saya akan kemudian ikut kamu. Tapi kalau enggak ya udah, mungkin bukan jodohnya kan kayak gitu. Setelah saya pelajari lebih dalam, waktu itu sudah ada internet, udah meskipun ya masih belum secanggih sekarang ya, masih 3G mungkin ya, masih 3G apa 2G itu. Dan menurut saya tetap bandingan dengan agama saya yang sebelumnya, karena kok nabi-nabinya kok sama ini namanya, nenek moyangnya sama nih gitu loh. Nah kemudian ada satu poin yang kemudian saya tanda tanya itu kan, di Islam ada Nabi Isa, sedangkan di Nasrani kenapa harus jadi Tuhan kan gitu.
walaupun dibilang konsepnya trinitas ya, dalam artian ya itu kan cuma sebutan gitu kan, Allah, Bapa, Roh Kudus. Tapi yang pasti kan ya Isa itu waktu datang jadi manusia ya manusia, tapi dia sebenarnya Tuhan. Nah itu yang saya kemudian ada tanya, kenapa bisa jadi Tuhan? Sedangkan di agama Islam dia diakui memang Nabi, Rasul, utusan Allah gitu kan, tapi bukan Tuhan. Terus Nabi Muhammad pun kedudukannya sama gitu loh, dia juga manusia, utusan Tuhan gitu loh, dia Nabi tapi yang terakhir kan gitu. Jadi setelah Isa ada Nabi Muhammad. Kemudian saya pengen mencari lebih dalam itu, di Islam mengakui gitu kan Isa itu Nabi, tapi kenapa di Kristen saya cukup aktif sih sebenarnya. Jadi ikut choir juga gitu kan, saya ikut pemudanya itu juga cukup aktif gitu kan. Nah cuman terus ketika saya belajar itu kan, yang dulunya saya kira Nabi Muhammad itu Nabi yang kemudian suka perang ini dan itu gitu kan, yang banyak negatif itu, ternyata kisahnya nggak seperti itu. Setelah saya pelajari lebih dalam, karena dulu kan belum nggak mau tahu ya saya, setelah kemudian dicari infonya kan kebuka gitu loh, oh ternyata Nabi Muhammad itu kemudian riwayatnya beliau ketika kemudian berdakwah pun itu juga nggak mulus-mulus gampang-gampang aja gitu loh. Jadi melalui hal yang juga ya sama lah kayak yang dialami Nabi Isa juga. Jadi semua Nabi kan memang hambatan-hambatannya dalam kemudian berdakwah gitu loh. Jadi nggak kemudian langsung gitu kan, intinya nggak mulus gitu loh. Terus masalah nikah lagi itu kan juga setelah kemudian istri pertamanya meninggal gitu loh. Jadi itu pun wahyu ya, dan ada kemudian tujuannya, yang dinikahi siapa, ada kemudian tujuannya yang nyuruh Allah sendiri kan kayak gitu. Jadi bukan semata nafsu ya, ini kan seperti itu. Oh ternyata dulu pemahaman saya tentang Nabi Muhammad itu salah gitu loh, mungkin ini yang benar. Selama ini saya mungkin setelah itu saya perdalam lagi masalah Al-Quran, kitab sucinya. Ternyata Al-Quran itu dimanapun dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Kalau yang Bible itu kan udah aslinya kan bahasa Ibrani, ternyata redaksinya kadang berubah-ubah gitu loh. Ya ini logis juga nih kalau memang Al-Quran yang menjaga Allah sendiri, karena udah dari tahun berapa gitu kan, kemudian redaksinya masih sama, segi kitab sucinya juga bisa dihafal, ternyata ajaran-ajarannya juga baik gitu. Sholat 5 waktu itu ternyata juga ada, ternyata setelah ditelaah ada manfaatnya juga. Kemudian tidak ada ajaran Islam yang kemudian suruh memusuhi orang, suruh kemudian mendolimi orang, sama sekali nggak ada. Saya rasa Islam itu udah komplit gitu loh, paket komplit. Memang agama yang diturunkan untuk mengatur kehidupan dunia ini biar jadi baik gitu loh. Paket komplit banget nih Islam ini gitu loh. Nah saya sadar, saya semenjak sholat 5 waktu, saya kemudian berhijab, yang penting itu dulu. Jadi lain-lain tuh saya nggak begitu mendalami memang gitu kan. Kalau debat secara resmi sih enggak ya, cuman dulu kan waktu ya biasa SMP SMA gitu kan temennya, kalau saya sekolah di negeri banyak yang Islam kan, kalau Kristen kan minoritas ya di situ. Jadi misalkan bahas apa gitu kita masuk gitu kan, wah nggak bisa gini ya seperti itu. Apalagi saya memang orangnya kan keras gitu kan. Memang segala sesuatu itu mungkin bagi orang lain buruk ya, mungkin bagi orang lain buruk, tapi ternyata dari keburukan gitu ada hikmah gitu kan. Jadi waktu itu kan istilahnya kan saya pacaran ya, diajak putus karena beda agama. Mantan suami itu teman SMA, itu kan Islam. Nah saya kan Kristen. Nah waktu itu kan kelas 2 kan, saya udah bilang gitu kan, kita beda, dia nggak apa-apa gitu kan. Tahu-tahu kelas 3 itu kok malah ngajak putus karena alasan agama gitu kan. Ya saya nggak terima dong gitu kan. Masa kita janjinya dari awal kan nggak seperti ini, katanya nggak apa-apa, dari awal kan udah tahu saya Kristen kan gitu kan. Akhirnya itu tadi saya ngalah, belajar itu tadi ya, belajar nggak butuh waktu lama sih saya kemudian. Pokoknya karena motivasinya awalnya karena itu kan hal buruk tuh, pacaran kan hal buruk, nggak bener kan. Tapi ternyata kalau saya nggak seperti itu, mungkin kalau nggak mau diputus itu tadi, saya nggak ada kepikiran mau nyari tahu tentang Islam. Alhamdulillah karena kemudian ada konflik itu, saya jadi pengen tahu nih tentang Islam dan kayak gitu. Jadi dari situ akhirnya
kelas 3 akhir itu saya memutuskan oke, saya jabat. Alhamdulillah kan lingkungan ada kiai juga kan, mesti ya kampung itulah, langsung dibimbing tentang hafalan-hafalan kayak gitu, baca tulis Al-Qur'annya, tapi baca tok sih, yang lebih nulis saya nggak bisa. Ya, alhamdulillah sekarang udah bisa. Ya, ikhwani, telah kita simak bersama-sama tadi videonya, semoga bermanfaat dan kita doakan semoga beliau tetap istiqomah di dalam agamanya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin cukup di sini dulu video kita kali ini, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.